Selamat malam jemaat Holis yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Mari bangkit berdiri. Mari kita mau memuji Tuhan di dalam ibadah doa pada malam hari ini. Angkat suaramu, katakan, besar kasih setiamu Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita tepuk tangan memuji Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari jemaat kita angkat suara, katakan sekali lagi bersama. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Amin. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan bersama, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu Tuhan, kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan dengan keras, Tuhan Yesus baik, yes, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Jemaat saja sekalian katakan sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sama-sama, oh Tuhan Yesus baik, haleluya. Amin Tuhan, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Segala kemuliaan hormat hanya bagi Tuhan. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Raja
bawa ucapan syukur penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Berikan syukur kita kepada Dia pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kami, atas kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Mari saudara, ingatlah akan segala kebaikan Tuhan. Bukankah Dia menyertai kita hingga pada hari ini? Bukankah Dia yang menguatkan kita sehingga kita ada pada hari ini sebagaimana kita ada? Oleh karena anugerah Tuhan yang sempurna, kita diberkati, kita dilimpahi. Mari kita bawa kepada Tuhan seru doa kita kepada Dia. Apapun pergumulan yang kita miliki malam ini, bawa di bawah kaki Tuhan. Karena kita percaya ada pengharapan di dalam Dia. Mari kita berdoa untuk semua pergumulan hidup, baik pribadi maupun keluarga, kita bawa kepada Tuhan. Mari kita berdoa, buka suara, katakan kepada Dia. Kami tahu rancangan-Mu rancangan yang indah dan baik ya Tuhan. Kiranya terjadilah atas kami. Kami bawa kepada-Mu ya Tuhan. Seru doa ini. Dengarlah ya Tuhan. Dan jawablah permohonan kami. Saudara-saudara, mari kita juga mau berdoa mendukung gereja-gereja di mana tempat yang sudah mengadakan ibadah secara offline maupun yang masih secara online. Mari kita berdoa supaya Tuhan yang memberikan hikmat kepada para pelayanan, para hamba Tuhan, supaya mereka diberikan kekuatan, kreativitas, kesehatan, dan bahkan semangat yang baru dia melayani Tuhan. Mari kita bawa, sebutkan gereja-gereja yang kita kenal, dan sebutkan hamba-hamba Tuhan yang kita ketahui. Mari kita bawa kepada Tuhan, mohon pertolongan Dia. Secara khusus mari kita berdoa untuk GI Holis. Mari kita berdoa supaya di dalam rencananya sajalah segala rencana Tuhan yang jadi atas GI Holis, karena GI Holis ini ada kepunyaan Dia. Mari kita berdoa buat para hamba Tuhan, pengurus, aktivis, dan kepada seluruh jemaat yang Tuhan percayakan. Mari kita berdoa supaya di dalam masa pandemik ini kita semua tetap beriman di dalam Tuhan. Tidak ada seorang pun yang meninggalkan imannya, tetapi Tuhan pelihara setiap iman kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Inilah seru doa kami. Inilah pengharapan kami. Yang kami yakin dan kami percaya, kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Haleluya. Amin.
Mari kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini kami kembali dapat berbakti di dalam kebaktian doa ya Tuhan. Terima kasih setiap hari Rabu malam ini Tuhan kami boleh memakai waktu kami untuk datang kepada Tuhan. Menikmati puji-pujian, menyembah Engkau ya Tuhan. Tuhan biarlah ketika kami datang kepada Tuhan juga membawa segala doa-doa kami. Kami boleh mendapatkan kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera yang kami butuhkan di saat-saat seperti ini ya Tuhan. Dan terlebih Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan juga berikan kami kesempatan untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati agar renungan ini Tuhan, firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan, boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami untuk terus menjalani hari-hari kehidupan kami bersama dengan Engkau, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Di tengah-tengah situasi saat ini Tuhan, kami percaya kebenaran firman-Mu lah yang memberikan kami kekuatan, pelita bagi jalan-jalan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan mendasari renungan hari ini dengan satu ayat yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita sekalian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap manusia pasti tidak ada yang imun terhadap tantangan dan permasalahan hidupnya. Kita bisa menemukan ini di dalam kisah-kisah manusia. Mungkin kita senang membaca biografi ya. Ada orang-orang yang mungkin menjadi kesukaan kita atau yang kita hormati, yang kita bisa pelajari kehidupannya. Di dalam biografi seseorang, saya yakin dan percaya pasti kita akan menemukan ada masa-masa di mana orang tersebut mengalami masa-masa sukar dan masa-masa sulit. Dan bagaimana dia bisa bertahan dan dia bisa berjuang melakukan sesuatu dan pada akhirnya dia berhasil untuk bisa melewati semuanya itu. Tentu dengan perjuangan, tentu dengan waktu yang mungkin tidak pendek, tetapi at the end pada akhirnya dia dimampukan dan berhasil untuk melewati semuanya itu. Ya, kita banyak menjumpai kisah-kisah seperti itu. Dan tidak sedikit juga anak-anak Tuhan yang juga dapat menyaksikan kisah-kisah yang indah. Bagaimana mereka dapat melewati semuanya itu bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, inilah yang juga kita bisa jumpai di dalam kisah-kisah hidup anak-anak Tuhan di dalam Alkitab. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa, kita tahu mereka harus berjuang. Mereka harus berusaha keras untuk bisa bertahan hidup, untuk bisa melanjutkan kehidupannya. Dan kita mengucap syukur firman Tuhan, Alkitab mencatat banyak kisah-kisah anak-anak Tuhan yang dalam hidupnya harus berjuang dan mereka dapat melewatinya bersama dengan Tuhan. Termasuk bagian firman Tuhan yang kita baca, kita juga diajak untuk melihat kehidupan satu bangsa, ya, bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Dan dikatakan di dalam judul daripada perikop ini, LAI memberikan judul Israel sebagai suatu peringatan. Mengajak setiap kita, bukan hanya jemaat Korintus, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita boleh sama-sama belajar daripada kehidupan bangsa Israel. Mereka sudah melewati banyak kisah bersama dengan Tuhan. Mereka sudah mengalami banyak hal bersama dengan Tuhan.
mengalami kehadiran Tuhan, mengalami jatuh bangunnya mengikut Tuhan. Dan hari ini kita diajak untuk sama-sama melihat kembali kehidupan bangsa Israel. Bangsa pilihan Tuhan sama dengan setiap kita, yang adalah orang-orang yang telah Tuhan pilih. Dan mereka juga mengalami tantangan, mengalami kesulitan di dalam mereka menjalani kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, jemaat di Korintus diminta untuk melihat kembali nenek moyangnya, ya, bangsa Israel. Ketika mereka mengalami tekanan, pressure, kehidupan yang sulit di Mesir. Kita tahu Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan mereka dari penjajahan di Mesir. Dan kisah-kisah hebat bersama dengan Tuhan dimulai. Di dalam perjalanan mereka di padang gurun selama kurang lebih 40 tahun. Disitulah kisah-kisah ini bisa kita lihat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kisah di mana mereka bersungut-sungut, kisah di mana ketika mereka mengeluh dan Tuhan mendengar keluhan mereka. Dan Tuhan memberikan apa yang mereka minta. Tetapi di dalamnya kita juga bisa melihat ternyata Tuhan juga memberikan penghukuman ya kepada bangsa Israel yang melakukan dosa. Kita bisa temukan mereka menyembah berhala, ya di dalam ayat yang ke-7 mereka menyembah berhala, mereka juga berzina dengan bangsa lain dan sebagainya. Itulah hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, dan di dalamnya Tuhan juga memberikan hajaran kepada bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel mengalami pemurnian ya daripada Tuhan melalui setiap pencobaan-pencobaan yang mereka alami. Dan hari ini kita melihat dari bagian firman Tuhan di ayat yang ke-13 bahwa setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita, saya percaya itu semua mendatangkan kebaikan. Itu semua ada maksud Tuhan di dalamnya untuk mengajar kita, untuk kembali melihat kepada kuasa Tuhan dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan mengajar setiap kita bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Yakinlah bahwa setiap kita akan dimampukan untuk kita bisa menanggung, untuk kita bisa berjuang melawan setiap tantangan di dalam kehidupan setiap kita. Inilah janji firman Tuhan, tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan kita juga tidak berjalan sendiri karena kita punya Tuhan. Ya, kita punya Tuhan yang besar, jauh lebih besar daripada segala masalah yang kita alami. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu kita perlu sama-sama menyadari bahwa setiap hal yang kita boleh alami itu adalah seizin Tuhan. Ya, Tuhan punya maksud untuk kita boleh sama-sama menjalani kehidupan ini. Karena itu perhatikanlah, ketika kita mengalami tantangan di dalam kehidupan kita, jangan sampai kita seperti bangsa Israel yang banyak mengeluh kepada Tuhan, yang seakan-akan meragukan Tuhan, yang ingin kembali ke Mesir karena merasa di Mesir jauh lebih baik. Dan mereka tidak percaya kepada pimpinan Tuhan. Mereka tidak yakin bahwa Tuhan punya satu janji kepada mereka yang mereka akan alami nanti di tengah-tengah jalan yang tidak mudah. Saudara-saudara sekalian, bangsa Israel memilih untuk kompromi. Mereka melakukan dosa, mereka menyembah Allah lain, mereka mencari kekuatan lain yang mereka anggap bisa menolong mereka, yang mereka anggap bisa mereka andalkan untuk mereka menjalani perjalanan kehidupan mereka. Tapi kita tahu Allah akhirnya mengajar mereka, memberitahukan kepada mereka. Ya, sampai satu titik mereka akhirnya melihat, oh ya, Allah lah yang akhirnya menuntun mereka bisa sampai kepada apa yang Allah janjikan. Saudara-saudara sekalian, bersama dengan Tuhan kita mampu melewati setiap tantangan kehidupan kita. Ya, Tuhan tahu kok kemampuan kita untuk menanggung segala tantangan atau pencobaan yang saat ini kita sedang alami.
Karena itu jangan kita membandingkan dengan orang-orang di sekitar kita. Ya, seringkali kita sebagai manusia tergoda untuk membandingkan. Wah, dia lebih ringan kok dari saya. Kok orang itu lebih ringan ya dari saya dan sebagainya. Sehingga kita akhirnya mengasihani diri kita sendiri dan disitulah kita akhirnya menjadi lemah. Kita menjadi putus asa dan tidak lagi merasakan kekuatan yang daripada Tuhan. Kita mulai meragukan Tuhan. Kita mulai berpikir mengapa Tuhan tidak adil dan sebagainya. Kita mulai bersungut-sungut dan mengeluh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan situlah kita akhirnya mendapatkan diri kita sebagai orang yang terpuruk dan lemah. Saudara sekalian, biar kita hari ini boleh sungguh-sungguh meyakini. Kita punya Allah yang mengerti kekuatan kita. Dia tidak akan memberikan pencobaan yang melebihi kekuatan setiap kita. Saudara-saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, hal yang selanjutnya yang bisa kita pelajari dari bagian ini adalah bahwa pada waktu kita dicobai, Allah akan memberikan kepada kita jalan keluar. Ya, God will make a way for us. Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Saudara sekalian, ketika kita menghadapi masalah atau pencobaan, ya, kita seringkali tidak bisa melihat jalan keluarnya. Karena apa? Yang kita pikirkan adalah masalah ini begitu berat dan kita berpikir tidak ada titik terang dari masalah ini. Kita percaya Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Allah itu setia. Dia tidak meninggalkan kita. Ya. Dia Allah yang ada bersama dengan kita. Dan saat ini mari kita belajar untuk percaya bahwa Allah sedang merenda jalan keluar yang kita perlukan. Dengan keyakinan kita, Dia Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Di saat kita tidak bisa melihat apa jalan keluar yang bisa kita ambil, apa jalan keluar yang bisa kita lakukan, percayalah bahwa Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Allah sedang merenda jalan keluar yang kita butuhkan. Yang mungkin nantinya ketika kita mengalaminya, kita akhirnya kagum dengan Tuhan. Karena kita tidak pernah berpikir sebelumnya, ternyata ini jalan keluarnya. Ternyata Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar. Tuhan sudah menyiapkan satu hal yang baik untuk kita bisa tempuh. Dan akhirnya kita bisa berkata, iya, saya bisa menanggung semuanya ini. Saya bisa melalui semuanya ini. Bukan karena kekuatan saya. Bukan karena saya hebat. Tetapi karena saya punya Allah yang hebat. Saya punya Allah yang mampu. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Di masa-masa seperti ini adalah waktunya yang tepat untuk kita sungguh-sungguh mengalami kuasa Tuhan. Mengalami kehadiran Tuhan secara nyata dan real di dalam kehidupan kita. Karena itu mendekatlah kepada Tuhan. Serahkan segala permasalahan hidup kita kepada Tuhan. Serahkan apa yang kita pikirkan, kita rasakan, mungkin kekhawatiran kita, ketakutan kita akan hari-hari esok. Kita datang kepada Tuhan, kita serahkan kepada Dia. Kita percaya bahwa Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Jalan keluar yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Tetapi Allah sedang merenda dan kita boleh mengalami indahnya pelangi kasih-Nya Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, biarlah kebenaran firman Tuhan ini sekali lagi boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Percaya kepada Tuhan. Christ is enough for us. Tuhan itu cukup bagi setiap kita. Jangan mengulangi kesalahan bangsa Israel. Jangan mengulangi kesalahan bangsa Israel. Tapi biarlah kehidupan mereka boleh menjadi peringatan bagi kita. Untuk kita terus memandang kepada Tuhan. Mengarahkan mata kita kepada Tuhan. Mengarahkan
dan menyerahkan masa depan kita kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya kita boleh mengalami hal-hal yang ajaib di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, tidak mudah untuk kami bisa bertahan di tengah-tengah tantangan hidup kami. Mungkin kami harus bergumul dengan kondisi ekonomi. Kami harus bergumul dengan kesehatan kami. Kami harus bergumul karena ada orang-orang yang kami kasihi mengalami kesulitan. Bahkan mungkin ada kami yang bergumul juga. Kami khawatir akan masa depan kami seperti apa. Ya Tuhan, biarlah di saat-saat seperti ini kami sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan. Meyakini bahwa kami akan dimampukan ya Tuhan untuk menanggung semuanya itu. Sesuai dengan janji firman-Mu ya Tuhan, bahwa pencobaan yang kami alami tidak akan melebihi kekuatan kami. Dan bahkan ajar kami untuk melihat kepada Engkau, Allah yang besar. Allah yang maha kuasa. Allah yang setia. Dan Allah yang juga sedang mempersiapkan jalan keluar yang kami butuhkan. Tuhan, buat kami percaya kepada Engkau. Buat kami hanya mengandalkan Engkau ya Tuhan. Satu-satunya Tuhan kami yang menciptakan kami, yang setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah kami boleh dimampukan untuk menanggung semuanya itu. Karena kami berjalan bersama dengan Engkau. Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi satu kekuatan, kesegaran bagi kami. Untuk kami terus menjalani hari-hari kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini sungguh boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Yang kita jalani hari-hari kehidupan kita. Terus berharap kepada Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, memampukan kita untuk melewati setiap tantangan dalam kehidupan kita. Dan kita boleh melewatinya karena kita boleh mengalami jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat yang datang daripada Tuhan kita. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, penyertaan dari Allah Roh Kudus akan terus memimpin kehidupan kita hari demi hari, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, mengambil saat teduh, kebaktian doa malam hari ini selesai. Tuhan memberkati.